Selamat siang, saudara semua. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Santai PTA Ambon. Saudara semua, di samping saya telah hadir narasumber kita, yaitu salah satu hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yaitu Bapak Dr. Andus Abdul Qadir SIM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Pak Dudung, sehat. Pak Dudung sehat juga ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak, kita langsung aja. Tema kita kali ini adalah asas-asas hukum perkawinan. Langsung saja pertanyaan pertama saya, Pak. Bisa Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum perkawinan? Ya, terima kasih Mbak Dudung. Yang dimaksud asas-asas perkawinan atau asas-asas hukum perkawinan yaitu kaidah-kaidah atau dasar-dasar hukum perkawinan yang meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu tentang tujuan perkawinan. Artinya apa? Tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya tujuan perkawinan itu jelas. Tidak boleh orang niat kawin hanya untuk sesaat. Jadi kayak dulu ada istilah kawin mutlak itu, kalau mungkin setelah pernah dibelokkan itu kawin kontrak. Ya, artinya kawin hanya untuk sesaat, hanya sekedar untuk memuas nafsu saja. Akan tapi dalam Islam ini sangat-sangat luhur dan sakral dan nilai ibadahnya. Sehingga di situ tujuan perkawinan adalah di mana di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya sudah jelas tujuannya seperti itu. Banyak kalangan muda-muda ini melalui medsos disebut samawa itu kan merupakan kepanjangan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Terus yang kedua, asas perkawinan itu bahwa perkawinan itu sah. Jadi harus sah. Karena apa? Karena perkawinan juga sangat tergantung dengan norma-norma atau norma agama dan undang-undang. Sehingga sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ayat pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1. Dengan demikian bahwa perkawinan itu sah apabila diatur menurut agama dan kepercayaan. Itu diantara. Kemudian yang ketiga, bahwa asas perkawinan itu ada, Pak Lulu kenal ya dengan asas monogami. Artinya seorang suami itu hanya boleh mempunyai seorang istri. Ini asas. Akan tetapi apabila dalam alasan-alasan tertentu seorang suami boleh menikah lebih dari satu, tentu dengan alasan-alasan tertentu. Tapi juga digarisbawahi itu di ujung-ujungnya silahkan Anda menikahi satu, dua atau tiga atau empat, dengan syarat itu tuh harus adil. Apabila tidak adil, maka lebih baik satu saja. Itu asas. Kemudian asas yang keempat, bahwa calon mempelai itu harus memenuhi syarat umur atau umurnya sudah dewasa. Kalau laki-laki umur 19, perempuan umur 16. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Akan tapi undang-undang ini baru saja dirubah tahun 2019 kemarin dengan adanya Undang-Undang Nomor 16, bahwa yang dirubah hanya umur perempuan. Jadi kalau laki-laki tetap umur 19, kemudian perempuan umur 19 sudah. Sekarang sama. Ini diantara dari segi. Nah, terus kemudian ada lagi yang tadi itu kan sah tujuan, sahnya, terus asas monogami, ya, kemudian umur.
terus kemudian ada lagi diantaranya asas-asas perkawinan itu mempersulit perceraian supaya orang itu tidak mudah dengan salah sedikit baik laki maupun perempuan langsung bubar pernikahan. Jangan sampai seperti itu. Makanya dengan adanya asas-asas tersebut, setidak-tidaknya perkawinan ini tetap bertahan meskipun katakanlah itu kalau bahasa sini hancur-hancuran. Tetapi selama masih bisa didamaikan, nah itu alangkah baiknya didamaikan saja. Meskipun dalam rumah tangga itu ada problem. Rumah tangga dalam perkawinan mesti ada problem, tidak ada yang kalau sampai terus kan tidak ada nilai nanti ibadahnya itu bagaimana cara sabar, bagaimana cara mengayomi istri kalau istri rewel, begitu juga sang istri juga bagaimana bisa sabar, cara menghadapi suami seenaknya sendiri. Nah terus kemudian diantaranya yang terakhir itu diantara hak dan kedudukan suami istri ini artinya harus seimbang. Nah kita bersyukur di Indonesia ini suami istri ini mau membantu kita sebagai lelaki. Terus terang kalau dulu itu kan istri hanya tugasnya hanya 3, sebagai dapur, sebagai sumur, sebagai kasur. Artinya sebagai sumur itu ya bersih-bersih, cuci dan sebagainya, sebagai dapur memasakkan, sebagai kasur ya hanya melayani sebagai istri terhadap suami saja. Tapi sekarang kan banyak wanita-wanita karir yang justru kadang-kadang penghasilannya lebih besar daripada suami. Nah ini otomatis juga menggeser pada hak dan kedudukan daripada suami istri. Artinya seimbang apa hak dan kewajibannya ini harus seimbang. Dan yang lebih penting lagi di antara kedua mempelai ini baik sebagai suami maupun sebagai istri ini harus ada kerjasama, saling mengingatkan, saling menyayangi, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Jadi saling lah, take and give. Itu ya. Oke, baik Bapak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi saya mendengar Bapak mengatakan bahwa pernikahan itu mengatur tentang umur, ya Pak ya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang pernikahan di bawah umur? Jadi gini ya, undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa tentang kedewasaan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kalau sampai di antara salah satu pihak tersebut masih di bawah umur, ini bukan berarti undang-undang perkawinan menutup total, tidak, masih memberikan solusi. Apabila seseorang mau nikah tapi umurnya masih di bawah umur yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada solusinya, yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi yang muslim di pengadilan agama, bagi yang muslim di pengadilan. Nah, tujuannya apa untuk membatasi ini? Karena masih muda-muda biasanya hanya mengandalkan emosi. Tidak sedikit perkawinan di bawah umur itu tidak bertahan lama, akhirnya endingnya ini perceraian. Padahal asas perkawinan tadi itu kan mempersulit perceraian di agama itu. Makanya umur pun juga harus jelas. Oke, baik Pak. Kemudian ada satu lagi Pak, pertanyaan saya. Ya, juga tidak apa-apa. Bagaimana sih hukumnya menikah beda agama? Karena sekarang kan bahkan ada lagunya sampai dilakukan itu apa, menikah beda agama, cinta beda agama. Jadi bagaimana menurut hukum di Indonesia Pak? Jadi ini lagi trendy ya. Lagi trendy. Jadi pada prinsipnya pernikahan adalah satu agama. Kalau sampai dua agama mencampur, ini ibarat satu bahtera dua nakoda, satu kapal dua nakoda. Ini kan nanti akan bahaya juga, artinya tidak bisa satu arah. Oleh karena itu undang-undang perkawinan sudah menggariskan bahwa pernikahan itu sah apa dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Artinya apa? Jadi pernikahan ini harus satu asas. Asasnya apa? Satu agama. Jadi kalau beda agama harus salah satu yang dipakai mana? Karena tidak mungkin bahwa satu pernikahan keluar dua akte,
Satu akte pernikahan di catatan sipil, yang satu akte nikah di KUA. Jadi tetap satu, mau nikah secara apa, ini harus tegas satu agama. Tidak bisa dilakukan meskipun berbeda agama. Berarti waktu akad ini harus satu. Berarti tetap harus pilih salah satu ya Pak ya? Ya, jadi lagu itu harus diganti. Jadi meskipun cinta itu anugerah, tapi anugerah jangan sampai disalah kaprah. Jadi harus diarahkan. Oke, baik Bapak. Kemudian, tapi kan di dunia entertainment kita kan banyak tuh yang menikah beda agama, itu bagaimana perlakuan apakah pernikahan mereka diakui Pak? Asalkan pernikahannya itu dicatatkan menurut satu agama, tentu diakui. Meskipun realnya misalnya dia beda agama, tapi ketika mencatatkan nikah, dia harus pilih satu, tetap pilih salah satu. Mau kemana dicatatkan dan agama apa yang dipeluk. Kalau suami Islam, istri Kristen, misalnya non Muslim, maka harus salah satu yang dipeluk. Mau Muslim apa yang non Muslim. Kalau Muslim nikah di KUA, non Muslim di catatan sipil. Nah, adapun sah dari undang-undang perkawinan itu sendiri kan sudah mencantumkan pasal 2 ayat 1, terus ayat 2-nya itu dicatatkan. Jadi menurut hemat saya bahwa tetap kembali pada asas tadi itu satu agama. Nah, pencatatannya ini juga penting juga. Kalau dia mau agama yang dianut, jadi sudah disediakan instansi atau lembaga yang mengatur tentang perkawinan. Jadi memang kalau yang di kalangan artis ini hanya contoh sebagai itu. Tentu juga banyak juga masyarakat yang terjadi seperti itu. Nah, ini bukan berarti itu figur yang harus kita ikuti. Iya, Pak. Nah, itu diantaranya itu undang-undang yang harus kita ikuti. Benar sekali. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya tentang asas perkawinan. Semoga saya dan saudara semua di Ambon juga bisa memahami ya tentang perkawinan, perbedaan umur dalam perkawinan, dan bagaimana menikah beda agama yang sebenarnya tidak dibolehkan ya. Oke, baik. Saudara semua, demikian acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.